Hai, apa kabar semuanya? Kembali lagi sama saya Alvin. Ini adalah iPad Gen 6 atau iPad R2, atau ada juga yang bilang ini adalah iPad 2018 karena keluarnya di tahun 2018. Menurut saya ini adalah iPad paling worth it. Kenapa? Karena iPad ini harganya cuma 4 jutaan aja yang versi 32 GB. Jadi untuk kalian yang pingin punya iPad ya, sekedar punya iPad atau fungsionalitasnya itu ya basic aja, ini cukup bagus untuk kalian punya. Karena dengan 4 jutaan kalian bakalan dapat iPad yang performanya sebenarnya ini cukup bagus loh di harga 4 jutaan. Tapi tergantung ya fungsionalitasnya itu untuk apa dulu gitu. Kalau saya biasa pakai iPad pertama untuk browsing-browsing, baca berita, itu enak banget. Layarnya besar, kalian bisa baca berita dengan enak gitu. Dimana kalau handphone kadang kita perlu ngezoom ya, karena layar handphone kan kecil. Kalau ini layarnya besar, jadi udah enak banget kalau untuk baca-baca berita gitu, ya kan? Jadi enak banget kalau untuk baca berita. Yang kedua, saya juga sering pakai iPad ini untuk nonton YouTube. Kalau nonton YouTube, ya tentu aja dengan layar yang besar itu bisa lebih enak lagi nontonnya dibandingkan di handphone yang layarnya kecil. Nah, iPad ini punya speaker di bagian bawah ya, cuma 1 biji. Di sini cuma ada 1 biji yang ada suaranya, tapi suaranya itu udah lumayan bagus ya. Ya memang nggak suara yang terbaik, tapi sudah cukup bagus itu si iPad-nya. Selain nonton YouTube, saya juga dulu suka nonton Netflix, tapi karena setelah saya cek ternyata filmnya itu nggak terlalu lengkap, jadi saya cuma langganan sebulan 2 bulan terus udahan gitu. Karena saya merasa filmnya nggak terlalu lengkap gitu. Jadi saya lebih sering pakai iPad ini untuk nonton YouTube aja dibandingin Netflix. Nonton YouTube di sini enak banget, layarnya gede, suaranya lumayan bagus, dan ya intinya puas banget kalau kalian nonton pakai iPad 2018 ini. Selanjutnya yang saya sering pakai di iPad ini adalah untuk main game. Sebenarnya ini iPad performanya itu memakai chipset Apple A10 yang sama dengan iPhone 7. Dimana kita tahu iPhone 7 itu keluarnya udah lama banget. Tapi jangan salah, performanya itu masih sangat bagus untuk di tahun 2020 ini. Contohnya, ada beberapa game yang saya suka mainin, yaitu PUBG dan COD. COD ini baru saya mainin akhir-akhir ini ya, dan juga ada Asphalt 9, juga Honkai Impact 3, di mana kita juga ngetes apakah memang performa iPad ini masih bagus di tahun 2020 untuk game-game yang ada sekarang. Sekarang kita coba dulu PUBG. Nah, barusan saya udah main PUBG ya di sini. Langsung muncul PUBG-nya. Main PUBG enak banget. Serius, di layar 10 inci itu kalian nggak usah, biasanya kan deket banget gitu sama mata ya. Kalau ini kalian bakalan mainnya lebih santai karena layarnya besar. Nggak usah kalian deket-deketin ke mata, layarnya besar dan enak banget untuk ngelihat musuh. Apalagi musuh yang jauh itu di sini bakalan kelihatan lebih besar karena memang layar lebih besar, dan juga lebih enak lagi untuk main PUBG. Apalagi kalau kita main game kayak di peta Sanhok, itu musuh yang jadi ulet-ulet itu bakalan lebih kelihatan di iPad ini dibandingkan pakai handphone yang layarnya kecil. Jadi untuk PUBG ini enak banget. Untuk performanya, grafisnya di sini dapat halus ekstrim. Ini mantap banget men. Halus ekstrim itu smooth banget, 60 fps, dan jarang banget yang namanya frame drop. Untuk settingan seimbang di sini juga bisa ekstrim. Jarang banget di harga 4 jutaan kita dapat device yang bisa seimbang ekstrim loh. Di sini berarti memang sangat optimize banget nih iPad untuk main PUBG. Untuk settingan HD itu bisa ultra, untuk HDR juga bisa ultra. Jadi performa dari iPad ini sangat bagus banget. Tapi saya lebih suka main di halus ekstrim karena ya lebih suka main di halus ekstrim aja gitu. Daripada gambarnya bagus tapi musuhnya itu kadang suka ketutupan kalau gambarnya kebagusan gitu. Jadi saya lebih suka smooth ekstrim. Sekarang kita coba main dulu ya. Nah, ini bisa kalian lihat ya. Ini smooth banget men. Walaupun ada banyak orang di sini tapi smooth banget gitu. Nih, aduh enak banget main PUBG pakai ini ya. Ada musuh jauh juga kelihatannya lebih gede dibandingkan handphone ya. Kita nggak usah terlalu dekat, muka kita, mata kita sama device-nya itu bakalan kelihatan cukup jelas juga di sini gitu. Jadi enak banget main PUBG pakai iPad ini. Dan juga layarnya cukup terang ya. Bisa kita terangin, ini saya biasanya terangnya maksimum. Tapi tergantung kondisi cahaya juga ya, karena di studio ini cukup terang, saya pakai yang paling terang. Enak banget main PUBG
pakai iPad smooth banget 60 fps ya. Nggak nge-lag, kalau nge-lag ya kemungkinan sih internetnya gitu yang nge-lag bukan iPad-nya. Oke, sekarang kita lanjut di game selanjutnya. Oh iya, kalau kalian main PUBG, main 1-2 ronde itu biasanya iPad-nya nggak terlalu panas. Tapi kalau udah 3-4 ronde itu kemungkinan agak sedikit panas di iPad-nya itu. Jadi kalau kalian main itu ya 3 ronde, 4 ronde itu kalian kayaknya harus istirahat dulu supaya device-nya nggak terlalu panas juga gitu. Oke, sekarang kita skip dulu ke game selanjutnya yaitu Call of Duty Mobile. Ini game baru ya dari G Arena nih. Gamenya lebih ke combat yang lebih action ya, lebih action gamenya ya, lebih tembak-tembakan gitu dibandingkan PUBG yang kadang suka ngulet, suka kita ada yang camping gitu. Kalau yang Call of Duty Mobile itu lebih arcade ya mainnya ya, lebih tembak-tembakan banget dibandingkan si PUBG. Nah, untuk game COD Mobile ini ada yang aneh ya settingannya gitu. Di COD Mobile itu dengan grafis rendah itu bisa high, tapi nggak ada settingan yang ekstrim gitu, nggak ada yang 60 fps. Saya nggak tahu kenapa ya, apa mungkin belum teroptimalisasi atau bagaimana, tapi dia cuma bisa rendah high. Nggak cuma di rendah, di medium juga cuma bisa high, di high juga high gitu. Tapi ini kayaknya sih bukan karena iPad-nya nggak kuat, tapi memang diatur memang sengaja sama si pembuat game, atau mungkin belum dioptimalisasi aja gitu. Karena untuk game PUBG aja dia bisa yang 60 fps, masa untuk COD Mobile nggak bisa ya? Seharusnya sih bisa gitu. Pokoknya main COD Mobile di iPad itu enak banget deh, pokoknya nggak nge-lag dan ya lancar banget untuk main game. Ini terbukti kalau performanya itu masih bagus banget untuk tahun 2020 ya. Bukan cuma COD Mobile, kalau kita main game Asphalt juga masih enak banget, men. Di sini coba kita pengaturan game, suara dan display. Di sini nggak ada untuk ngatur performanya ya. Jadi kita nggak bisa ngatur performa gitu. Jadi kita pokoknya intinya main aja gitu. Tapi gambarnya bagus banget, men. Kita coba yuk balapan yang mana ya? Kan mobil C nih kita main. Yuk kita coba nih. Nah dia kalau smooth banget tuh, kiri kanan smooth banget ya. Sekarang kita main pakai mobil ini. Kita lihat dulu nih. Wih, mobilnya bagus banget ya. Efek bloomnya juga kerasa, teksturnya juga bagus banget. Dan bagi iPad ini juga nggak masalah buat mainin game kayak gini gitu. Nah sekarang kita coba main dulu untuk melihat gimana performa si iPad ini untuk mainin game Asphalt ya. Bisa kalian lihat gambarnya bagus banget Asphalt ya, sampai partikel debunya juga kelihatan gitu. Enak banget sih. Kalian suka nggak sih main game Asphalt gitu? Saya suka banget loh main game Asphalt. Cuma masalahnya, ada masalah nih. Saya kan biasa main di Android. Nah, kalau kita main di Android dan kita mau main game Asphalt di iOS, itu akunnya nggak bisa kita pakai karena dia loginnya pakai savean gamenya itu di servernya si Apple ya kalau nggak salah gitu. Jadi servernya berbeda saveannya. Jadi kita nggak bisa pindahin dari Android ke iOS gitu. Aduh, itu menurut saya sih aneh banget ya. Saya padahal di Android udah dapat mobil bagus gitu, sampai Lamborghini, sampai mobil-mobil yang bagus-bagus udah punya gitu. Tapi di iOS ini saya jadi harus ngulang lagi masalahnya ya. Tuh kan gambarnya smooth banget, men. Nggak ada patah-patahnya ini mah. Mantap. Kita coba sampai finish dulu ya. Ini mana nih? Yang kanan aja ya. Tuh, gambarnya bagus banget. Ini pasti kalian bakalan puas banget kalau main di iPad ya. Main PUBG, main game yang gambarnya bagus, itu pasti kalian puas banget main di Asphalt ya. Bisa kalian lihat, nggak ada masalah untuk game Asphalt. Selanjutnya kita bakalan coba game yang kata YouTuber ini gamenya cukup berat gitu. Jadi saya pasang game ini memang untuk nyoba aja apakah memang game ini itu berat gitu. Walaupun saya nggak tahu ini gamenya sebenarnya berat atau enggak, tapi kata YouTuber sih berat gitu. Jadi saya coba aja gimana mainin game Honkai 3 ini ya. Kalau nggak salah tadi namanya apa ya? Sebentar. Honkai Impact 3. Kita coba nanti gimana pas mainnya. Oke, sekarang kita udah di gamenya dan bisa kalian lihat
Ini 60 fps men, ini enak banget mainnya nih, smooth banget ya. Tapi sebelum kita mulai, kita lihat dulu nih. Di pengaturan sistem itu sebenarnya bisa kita setting di video yang maksimum. Tapi direkomendasikannya itu yang ketiga. Tapi bisa loh, keempat nih yang 60 fps, dan saran saya kalau kalian main aja di 60 fps. Karena walaupun rekomendasinya 3, tapi kalau kita mainin di versi 4 ini gambarnya masih mulus banget ya. Coba kita main. Masih mulus banget, itu enak banget men. Coba kita hancurkan dulu nih musuhnya nih. Tuh kan gambarnya mulus banget ya. Lancar banget main, enak loh. Oke, kayaknya itu dulu untuk sesi gamingnya. Jadi menurut saya ini sangat layak banget ya untuk kalian beli di tahun 2020 ini. Seperti yang tadi kalian lihat, untuk nonton YouTube itu enak banget. Layarnya besar, speakernya lumayan, dan juga kalau untuk browsing itu enak banget ya. Misalkan kita ke browsing lihat di iBox gitu ya kan, iBox, kita lihat iBox itu jual apa aja sih. Dia iPad, nah dia jualnya yang generasi ke-7 ya. Generasi ke-7 harganya lebih mahal dari yang generasi 6 ini. Coba kita lihat, misalkan kita ingin beli sekarang, berapa nih harganya nih iPad 7 yang 32 GB misalkan WiFi, harganya 6,69, mahal juga ya. Sedangkan saya beli iPad 6 yang chipsetnya sama, itu harganya cuma 4 jutaan. Jadi menurut saya iPad 2018 ini masih sangat direkomendasikan untuk kalian karena performanya masih bagus banget untuk game-game yang ada sekarang, dan juga untuk YouTube, untuk browsingan itu masih bagus banget. Karena ya kelebihan iPad adalah memang layarnya lebih besar dibandingkan handphone kalian. Jadi gimana menurut kalian? Apakah tertarik untuk beli? Untuk kalian yang beli, linknya ada di kolom deskripsi. Semoga penjualnya masih ada stoknya ya, dan ya mudah-mudahan kalian bisa beli, dan mungkin ini bisa jadi rekomendasi yang bagus untuk kalian di tahun 2020 ini. Apalagi video ini diupload sebelum lebaran, dan mungkin aja bisa jadi THR untuk anak kalian gitu yang pingin punya device baru. Ini bisa jadi rekomendasi untuk kalian. Harga 4 jutaan dengan performa yang luar biasa, dan yang pasti layarnya besar. Oke, kayaknya itu dulu untuk video kali ini. Makasih buat kalian yang udah nonton. Seperti biasa, like aja kalau kalian suka, share ke teman kalian. Oke, kayaknya itu dulu untuk video kali ini. Makasih buat kalian yang udah nonton, dan kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Dah.